Dari awal mengenai ketika kasus perumahan Kaisal Al-Mansur ini mencuat, saya itu curiganya ketika muncul voice note seorang Yusuf Mansur menelpon seseorang dan lalu kemudian mengatakan dalam telepon tersebut, oke, nanti saya take over ini karena saya punya investasi di sana 8 miliar segala macam. Apakah Yusuf Mansur hanya berinvestasi di sana ataukah justru dia mastermind-nya gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Masih menjadi misteri bagi saya mengenai perumahan Kaisal Al-Mansur ini. Misterinya adalah sampai sejauh mana seorang Yusuf Mansur terlibat dalam investasi yang ini sebenarnya bukan investasi bagi saya, ini lebih ke DP. Orang mau membeli rumah tapi uang sudah disetorkan, DP sudah disetorkan, dan ini tidak kecil. Namun unit yang mereka harapkan itu tidak didapatkan sampai hari ini, teman-teman. Dan yang masih menjadi misteri adalah ada urusan apa Yusuf Mansur mau ikut campur ke dalam bisnis ini, ke dalam bisnis yang bermasalah ini. Ada urusan apa kemudian Yusuf Mansur menghubungi Bapak Amanah atau Arab ini dan kemudian mau men-take over seluruh masalah yang ada. Sementara seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa Yusuf Mansur punya masalah di tempat lain gitu. Dan dalam video wawancara Mas Aji dari channel YouTube Jihad TV dengan Pak Zaini Mustafa yang sekarang sudah menjadi pengacara dari korban-korban perumahan Kaisal Al-Mansur ini, mengatakan bahwa kebanyakan dari mereka mempercayakan uangnya untuk kemudian menjadi DP di perumahan Kaisal Al-Mansur ini karena ada Yusuf Mansur, karena ada embel-embel Yusuf Mansurnya. Seperti apa embel-embel Yusuf Mansur itu? Mari kita simak wawancara Jihad TV, Mas Aji dari channel YouTube Jihad TV dengan Pak Zaini Mustafa. Jadi begini, menurut keterangan daripada orang-orang konsumen perumahan Kaisal Al-Mansur itu, satu, memang tempat kediaman Arab ini atau orang tuanya atau Haji Amanah ya. Sudah haji atau belum kan tidak tahu juga ya. Itu memang satu berdekatan dengan Yusuf Mansur, tetangga. Kemudian bapaknya Arab ini menurut keterangan dari beberapa orang konsumen itu diketahui adalah sebagai pemborong dari kalau Yusuf Mansur membuat bangunan gitu. Ada beberapa yang dikerjakan oleh bapaknya Arab ini. Kebetulan bapaknya Arab ini katanya juga jual material kan begitu. Nah, terus kemudian di kantornya itu katanya di kantor atau di sampel rumahnya itu memang di sana ada foto-fotonya Yusuf Mansur. Nah, ini yang ditarik itu, Pak. Ya, dan sebagian orang mengetahui bahwa Haji Amanah itu katanya akrab dengan Yusuf Mansur, sehingga orang-orang itu menjadi tertarik begitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita kaji, kemarin kan dari beberapa konsumen itu masing-masing itu memilih luasnya itu berbeda-beda, Mas. Nah, itu tadi. Ya. Anehnya itu, Pak. Jadi ada yang luasnya misalnya 60, ada 75, kemudian ada yang 90, macam-macam lah ya. Itu sesuai dengan selera konsumen. Sesuai dengan permintaan gitu, Pak. Ya, sesuai dengan request konsumen. Sebenarnya kalau kita lihat dari sana saja, itu sebenarnya sudah kelihatan bahwa itu akan dibohongin, Mas. Karena kalau mereka pengembang yang benar, tentu mereka kan sudah tahu ini luasnya jumlahnya berapa, ya kan? Luasnya jumlahnya berapa, kemudian yang digunakan untuk pasos-pasum itu berapa. Kalau daerah Bogor ini kan yang digunakan itu yang bisa dibangun 60%, kemudian pasos-pasumnya kan 40. Kemudian dari 60 itu kan nanti di kapling-kapling, ya kan? Dibuat kapling-kaplingnya itu
rencana rumah-rumah itu kemudian beserta dengan pasos-pasumnya itu kan dituangkan dalam bentuk set plan, Mas. Ya, ya. Seharusnya ketika itu memang pengembang bukan pembohong, bukan mau bohongin orang, Bu, ini tanah saya ada 2 hektar, jumlah bangunannya itu sekian, yang di sini tipe misalnya tipe 36, sini 42, sini 45, sini 72, itu seharusnya sudah ada gambaran ya, seperti apa ya. Karena set plan ini kan merupakan syarat juga bagi pengembang untuk mengembangkan kawasan itu kan. Tetapi ketika mereka mengatakan Bapak maunya tipe berapa, tidak menunjukkan set plan-nya, itu sebenarnya indikasi bohongnya jelas. Iya, betul ya. Ya, ini apa namanya, dugaan yang kuat memang diduga dari awal. Kalau berdasarkan keterangan Pak Zain ini, memang dari awal ini sudah direncanakan untuk penipuan, teman-teman. Kuat diduga untuk penipuan, karena sepanjang yang saya tahu mengenai perumahan, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Zain Mustafa tadi, tipe 36, tipe 42, tipe 45, mau tipe 80 atau 100 sekalipun, itu sudah ada rinciannya, teman-teman. Sudah ada rinciannya. Bahkan ketika bangunan itu belum dibuat, pihak pemborong ini sudah di apa namanya, atau developer itu sudah di kapling dan itu sudah ada spesifikasinya, teman-teman. Sudah ada spesifikasinya. Misalkan tipe 45, lahannya berapa, halamannya dapat berapa, nanti rumahnya berapa kali berapa meter, apa segala macam. Itu sudah ada semua, teman-teman. Dan sudah detail semua proses pembayarannya, entah DP-nya berapa, apa segala macam, dan perjanjiannya juga sudah ada di situ. Jadi kalau misalkan seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Zain Mustafa ini memang sangat kuat diduga bahwa ini dari awal memang sudah penipuan. Dan yang menjadi tanda tanya besar, saya sekali lagi, kalau misalkan dibilang Yusuf Mansur ini kok akrab dengan Arab ini atau Bapak Amanah ini, ada videonya kok mereka berboncengan, ada videonya kok mereka ngobrol, ada videonya mereka bikin video vlog. Jadi dari awal mengenai ketika kasus perumahan Kaisar Al-Mansur ini mencuat, saya itu curiganya ketika muncul voice note seorang Yusuf Mansur menelpon seseorang dan lalu kemudian mengatakan dalam telepon tersebut, oke, nanti saya take over ini karena saya punya investasi di sana 8 miliar segala macam. Apakah Yusuf Mansur hanya berinvestasi di sana? Ataukah justru dia mastermind-nya gitu? Ataukah justru dia orang yang kemudian merencanakan semua ini kan? Ini sangat mencurigakan sekali, teman-teman. Saya tidak menuduh. Sekali lagi saya disclaimer, saya tidak menuduh. Ini kuat diduga. Sangat kuat diduga karena ada urusan apa ketika seorang Yusuf Mansur yang masih bermasalah di Paytrain, yang masih bermasalah di Hotel City, Kondo Temo Yafidi, patungan tabung tanah, Umroh Merdeka, investasi batu bara. Ada urusan apa Yusuf Mansur yang sudah bermasalah dengan masalah-masalah yang disebutkan tadi, lalu kemudian ujuk-ujuk mau men-take over urusan orang lain, teman-teman. Dan yang lebih mencurigakan lagi, sudah ada orang yang dikembalikan uangnya melalui Yusuf Mansur gitu. Kalau nggak salah dia transfer sampai 10 apa 11 kali gitu. Ini yang kemudian membuat saya hal seperti ini patut dicurigai, dan seharusnya pihak berwenang sebenarnya mulai melirik Yusuf Mansur ini, karena kasusnya bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, teman-teman. Ada banyak. Masih kita berbicara bisnis, belum kita berbicara patungan, belum kita berbicara tentang sedekah, belum kita berbicara tentang Ibu Ana. Dan mungkin kemungkinan ada anak-anak yang lain, teman-teman. Seharusnya pihak berwenang sudah mulai melirik ini, teman-teman. Mulai melihat ini sebenarnya bagaimana ujungnya gitu. Agar kemudian masalah ini bisa clear, bisa selesai gitu. Mana mungkin seorang kemudian orang-orang yang dari seperti misalkan Ibu Ana, Ibu Lestari, Pak Suwarto, Ibu Tugi, dan masih banyak lagi dari berbagai lini, karyawan Paytrain, Ibu Aisyah, member Paytrain, investor Hotel City, terus Kondo Temo Yafidi, Umroh Merdeka, terus investor tambang batu bara. Mana mungkin dari mereka ini kemudian bisa bekerja sama untuk kemudian menjatuhkan nama Yusuf Mansur, kalau bukan ini terjadi secara alami, teman-teman. Artinya memang ini kasus beneran ada gitu loh. Masa kemudian pihak-pihak ini tidak terbuka matanya untuk kemudian turun melihat, memeriksa sebenarnya Yusuf Mansur ini bagaimana masalahnya gitu loh.
Masa kemudian diam-diam saja? Masa kemudian para tokoh-tokoh ini hanya berdiam saja melihat kasus dari yang beririsan sama Yusuf Mansur ini terus bermunculan gitu? Baik, kita lanjut. Iya, iya kan? Karena yang saya lihat itu, ini mengapa nilai kerugian dari masing-masing korban ini berbeda-beda gitu Pak? Berbeda-beda. Nah, ini tipe perumahannya tuh beda-beda teman-teman. Karena kalau yang saya lihat, kalau misalkan developer itu perumahan properti biasanya apa ya Pak? Tipe-tipenya itu hampir sama, mirip itu Pak ya. Iya. Nah ini yang saya tanyakan. Kemudian, nah ini kenapa ya Pak ya? Mereka itu tidak sampai mengecek lebih lanjut terkait dengan legalitas kepemilikan tanahnya nih Pak. Jadi begini Mas, berkaitan dengan konsumen Al Mansur itu, mohon maaf, saya juga sudah mengatakan berkali-kali mohon maaf ke mereka. Sebenarnya begini, konsumen-konsumen itu rata-rata ini ya, rata-rata itu adalah mereka beli rumah pertama. Baru pertama kali punya rumah. Baru pertama ingin punya rumah, jadi beberapa tahun mengumpulkan uang, kemudian ingin beli rumah dengan ada tawaran yang sedikit miring, ya kan? Kemudian diiming-imingi dengan syariah, nanti kekurangannya bisa diansur dan lain sebagainya, itu mereka tertarik. Dan juga di dalam ruangan itu katanya memang ada fotonya Yusuf Mansur, semakin untuk menarik lagi konsumen itu kan, semakin percayalah begitu. Ya gitu. Jadi menurut saya adalah dari awal memang sudah direncanakan. Iya kan? Kalau dari keterangan dari beberapa konsumen itu, terutama misalnya yang saya gali kemarin tuh, misalnya yang jauh lah saya gali jauh itu Bu Nining itu. Bu Nining itu sudah hampir usianya 60 loh Mas. Mereka pengen sekali punya rumah, ya kan? Dari daerah ada di kampung mereka punya tanah warisan, dapat uang dibelikan di sini karena untuk dibelikan di Tangerang, dari daerah inilah Jawa Baratan tapi masih sebelah timur lah. Bu Nining itu aslinya. Mereka di sana punya warisan, kemudian bagian warisan dapat uang warisan itu dibelikan tanah di Tangerang karena mereka tidak bisa bangun, ya kan? Nggak ada uangnya. Ini dijual untuk DP ini, ya kan? Untuk DP ke Kaisal Al Mansur nih. Nah, sampai sekarang kan tidak terrealisasi itu. Bahkan dugaan saya 100% itu penipuan lah gitu ya. Nah, sampai sekarang makanya mereka dengan usia 60 dengan usia 60 sudah janda, suaminya sudah meninggal. Yang dulu waktu suaminya masih hidup itu kan hanya sebagai security. Mereka sudah pupus harapan tidak mungkin bisa punya rumah Pak, saya katanya begitu. Ya Allah ya. Jadi memang sedih sekali. Oke. Dan untuk uang muka itu ada juga yang mengatakan kepada saya mereka pinjam kantor, kemudian mereka pinjam di kantor ya, waktu itu mereka kerja di pabrik, ini pinjam di pabriknya. Kemudian untuk uang muka itu yang utangnya itu kan dipotong setiap bulan tuh, ya kan? Dipotong setiap bulan. Jadi mereka nyicil, ternyata ini dijadikan uang muka, ternyata sampai dengan saat ini tidak terrealisasi juga. Masya Allah ya. Artinya memang yang tertipu ini kenapa empuk, kenapa gampang? Karena mereka belum pengalaman dan mereka rumah pertama. Ya, baru pengalaman pertama kali membeli rumah gitu. Baru pertama kali membeli rumah. Jadi gitu. Bukan untuk berinvestasi ya, karena ini memang ingin memiliki hunian tetap. Hanya untuk tempat tinggal. Ya. Ini sedihnya di sini teman-teman. Sedihnya di sini. Nanti ini wawancaranya masih ada, nanti silakan langsung disimak ke channel YouTube Jia TV. Karena saya pikir sudah cukup untuk sampai sini. Ini sedih teman-teman. Maksudnya ini rumah pertama seperti yang saya bilang di awal tadi. Memang begini. Kita juga sebagai orang yang memiliki rencana atau apapun untuk membangun rumah atau apapun itu, kalau saya pada prinsipnya gini, pada dasarnya gini, ketika saya ingin mengadakan kerjasama, ketika saya akan mengadakan kerjasama dengan seseorang, itu biasanya yang paling pertama kali saya lihat itu adalah on time-an dia.
Misalkan kita janjian ketemu di sini untuk membicarakan perencanaan pembangunan rumah, misalkan ketemu dengan mandor A atau B atau C gitu. Saya biasanya itu kalau mau janjian ketemu, saya paling enggak biasanya rata-rata dan hampir semua 30 menit sebelum misalkan kita janjian jam 8, 30 menit sebelum jam 8 saya sudah ada di tempat. Saya lihat nih, kalau orang ini sampai telat berapa 10 menit, 20 menit, 30 menit, maka saya akan hati-hati sama dia. Karena bagi saya, orang yang tidak on time itu, maka itu merembet ke semuanya. Kemungkinan besar, ini berantakan semua, mau rencana dia, mau apa segala macam. Bisa juga saya berasumsi bahwa ini orang perkataannya tidak semuanya jujur. Itu yang pertama, on time, dia on time apa tidak. Yang kemudian saya perhatikan kalau dia ngobrol. Kalau dia ngomong, saya perhatikan, saya tidak akan potong satu kalimat pun. Karena kalau kita potong, kebanyakan, misalkan kita bekerja sama orang nih, itu bisa menjadi alibi dia untuk kemudian mengalihkan pembicaraan ketika apa yang dia bicarakan itu tidak betul gitu. Maka ketika ada orang ngomong, saya diam, saya perhatikan mukanya apa segala macam, saya lihat matanya. Ini saya pribadi ya, dan alhamdulillah itu efektif teman-teman. Ketika orang-orang yang kemudian saya putuskan untuk tidak bekerja sama, itu kemudian saya mendengar belakangan cerita-cerita miring tentang dia segala macam bla 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 bla, dan alhamdulillah ketika saya memutuskan kerjasama dengan seseorang karena saya lihat dia on time, nada bicaranya bagus, sopan segala macam. Saya pun ibaratnya tidak ujuk-ujuk memberi uang gitu. Kita harus tahu alamatnya di mana. Kalau misalkan kita bisa pegang KTP-nya sebagai jaminan, kita pegang. Kita harus tahu keluarganya segala macam. Kalau berbicara tentang nominal yang besar teman-teman, misalkan kalau mau bangun rumah, dan jangan langsung dikasih semua gitu. Dia harus ada progresnya gitu. Ini saya pribadi ya teman-teman. Karena kita ini bukan orang kaya yang ketika duit itu diberikan kepada orang dan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, kita bingung mau ambil di mana lagi. Contohnya kayak saudara-saudara korban dari perumahan Kiai Said Mansur ini. Ternyata uang muka yang disetorkan itu pun ternyata dicicil di tempat lain gitu loh. Didapatkan di tempat lain, di mana di tempat lain ini dicicil. Artinya mereka ini sudahlah jatuh tertimpa tangga teman-teman. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kemana pihak-pihak ini gitu, kemana pihak-pihak yang berwenang, yang punya kuasa untuk kemudian men-take over masalah ini gitu, men-take over masalah yang ada sangkut pautnya dengan para umat ini gitu loh. Kemana para tokoh ini? Saya tidak menyepelekan ceramah-ceramah agama di masjid, di mimbar-mimbar, tidak, itu penting. Tapi bagi saya lebih penting dan lebih konkret lagi adalah ketika turun melihat langsung permasalahan umat, permasalahan masyarakat Indonesia untuk para tokoh ini loh. Lalu kemudian membantu mereka mengatasi masalah ini gitu loh. Menyelesaikan masalah ini, bagaimana kemudian kita bisa berceramah di mimbar-mimbar tentang fikih lah, tentang muamalah segala macam, sementara ada umat yang bermasalah, kalian diam saja. Kalian diam saja, sementara kalian tahu masalah ini gitu. Apakah kemudian kalian masih nyaman memberikan ceramah-ceramah seperti itu? Apakah kemudian kalian masih nyaman berbicara tentang keadilan, berbicara tentang kebaikan? Sementara ada orang lain yang kemudian tindak tanduknya sudah banyak menjatuhkan para korban, tapi kalian diam saja. Malu sama omongan sendiri kalau saya seperti itu. Bahkan kemudian ada netizen yang berkomentar di kolom komentar saya, sebenarnya saya tahu orangnya. Kalau kamu tidak berhenti berkomentar seperti itu, saya jamin suatu saat saya akan blender, pasti. Saya sudah tahu karena dari teks komentarnya itu nadanya sama gitu. Jadi saya tahu orangnya. Saya tahu. Suatu saat saya rujak kalau memang tidak berhenti komentar seperti itu gitu. Maksudnya memang perjuangan seperti ini tuh lama gitu loh. Lama, dan kita berjuang seperti ini pun sebenarnya capek teman-teman. Tapi mau gimana lagi? Kita melihat para korban ini kalau kita tinggal, kalau Pak Azza ini kemudian cuek, Pak Darso cuek, Mas Aji cuek, kemudian siapa yang bisa kemudian bergerak? Saya pun kalau tidak ada kayak Mas Aji, Pak Darso, Pak Azza ini, saya harus bolak-balik ke Jakarta jauh banget gitu loh. Suatu saat akan nyerah juga gitu. Jadi jangan kemudian kalian sudahlah tidak berbuat apa-apa, kemudian menyepelekan perjuangan teman-teman ini gitu. Support saja dengan doa gitu. Support saja dengan doa. Toh kalian juga pernah dibantu kan. Janganlah kemudian naif gitu loh jadi orang. Suatu saat saya jamin, ini yang komentar seperti ini, yang bawa-bawa tim apa segala macam, suatu saat akan saya rujak Anda kalau nggak berhenti. Suatu saat akan saya rujak. Saya jamin itu, saya jamin. Karena demi Allah, yang saya takuti di dunia ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada yang lain. Demi Allah, nggak ada yang lain. Saya tegaskan itu. Jadi
sekali lagi sudahlah, berhentilah berkomentar seperti itu, dan apalagi sifatnya mengancam ya, jangan, karena saya tahu identitas Anda. Suatu saat akan saya bongkar kalau memang Anda tidak berhenti berkomentar miring di channel YouTube saya. Oke, cukup sekian dari saya Khalid Al Walid, see you on the next videos.